Tuh ada musuh. Halo, assalamualaikum. Yang banyak di request di kolom komentar ya. Ini adalah Advan GX. Saya nggak tahu bacanya. GX, GX, atau G10. Karena kan kemarin yang terakhir G9 Pro, G9 Pro. Bisa jadi X ini adalah 10 sebetulnya ya. G10 jadinya. Tapi saya belum tahu. Nah ini kalau ngelihat dari angka-angkaan dan juga spek teknis yang ditawarkan, upgrade-nya banyak kayaknya. Dan ini katanya akan dijual di angka Rp1.799.000 dan akan saya carikan yang termurah di mana, nanti linknya ada di deskripsi ya. Nih, di depan aja udah kelihatan kalau angkanya naik banyak. Selfie kameranya sekarang 25 megapiksel, kamera belakangnya 48 megapiksel, rear kamera dan ada 4 ya. Nah, yang menarik adalah saya sempat baca di bagian mana ya? Di bagian promosinya kemarin kalau nggak salah. Kalau sekarang lensanya sudah ada lensa ultra wide. Oke, layarnya 6,82 inci HD+, RAM-nya 6 GB, storage-nya 64 GB, dan baterainya besar 5200 mAh. Ini spek lengkapnya di belakang ada, layarnya 720x1640 resolusinya, sudah Android 11. Oh, ini dia nih, yang baru lagi. Prosesornya Unisoc Tiger T618 kalau nggak salah ya angkanya. Pokoknya ini octa-core 2 GHz, rear kameranya 48 plus 8, nah 8-nya ini ultra wide, kemudian 2 megapiksel buat makro. Makro apa buat depth ya, saya kurang tahu, dan 0,3 megapiksel atau VGA yang paling kecil. Nah ini bisa buat depth, kalau nggak buat AI. Nanti kita cek lengkapnya ya, kameranya ada mode apa saja. Depan 25 megapiksel, baterai sudah, Wi-Fi, ABGN AC, GPS, P sensor, L sensor, I sensor, G sensor, apa saja itu. Nanti kita cek semua. Tenang, akan ada pengecekan sensor, tes Antutu buat ngelihat performa Unisoc Tiger kira-kira ada di mana. Kemudian kita tes gaming dan tes loudspeakernya juga sama tes kamera. Lengkap pokoknya video kali ini. Ada fingerprint scanner, oh ya di belakang, dengan gyroscope sensor dan support OTG juga. Dan ini bundling sama Telkomsel, 10 GB 50.000. Oh, warnanya ini Dream White. Mungkin cuma satu warna kali ya, dan kita akan lihat seperti apa warnanya dan isi di dalam paket penjualannya. Habis ya, ini dia. Ini dia yang ada di dalam paket penjualannya, ada panduan cepat, bahasa Indonesia, kemudian ada kartu garansi, dan daftar service center Advan ya. Lalu dapat perdana Telkomsel, lalu ini SIM tray ejectornya, dan dapat hard case, buram ya, bagian belakangnya, smoke white. Ini adalah kabelnya, kabel data sekaligus kabel charging. Tipenya USB Type A ke USB Type C, mantap. Kemudian ini kepala chargernya. Warnanya hitam seperti ini dan outputnya adalah 5 volt 2 ampere, 10 watt ya chargernya. Dapat silika gel juga dan sudah tinggal smartphone-nya. Smartphone-nya warna Dream White. Kalau saya lihat di Instagram, ini warnanya kayak warna fantasi gitu ya. Tuh. Ini sebetulnya warna yang sudah dipakai dari sejak 1 atau 2 tahun lalu. Advan pakai lagi sekarang. Padahal menurut saya G5 Pro sama G9 Pro udah lumayan kece back covernya, tapi Advan pilih warna ini yang sebetulnya mainstream banget. So, ya oke lah, nggak apa-apa. Back covernya plastik polikarbonat, frame-nya juga sama, cuma sisi depan saja yang glass, dan sisi depannya ini sudah dipasang anti gores rapi ya, terpasang dari pabrik. Kita akan buka lapisan pelindungnya, pelan-pelan, hati-hati, jangan sampai jadi bubble. Oke, terbuka. Ya, masih rapi anti goresnya, mantap. Kemudian, ya ternyata kamera depannya yang 25 megapiksel itu hadir dalam dewdrop notch ya. Tadi di penampakan produknya nggak kelihatan di sisi depan dari kardusnya. Warna dari frame-nya, chrome, agak-agak muncul sedikit warna kehijauan, sedikit saja. Dengan tombol power di sini dan volume rocker. Kemudian di sisi atas ada mikrofon untuk noise cancellation sama jack audio 3,5 mm. Dan ini di sisi kiri ada SIM tray-nya ya. Kita akan buka. Teng. Ya, ternyata slot kartunya dual SIM hybrid ya. Jadi 1 nano SIM plus 1 micro SD atau 2 nano SIM. Oke,
cukup disayangkan, nggak triple card slot. Dan sisi bawah ada mikrofon lagi, ada port USB Type-C, dan ada speaker grill berupa 6 buah lubang. Kali ini, untungnya port chargingnya nggak di atas barengan sama jack audio. Tapi entah kenapa jack audionya pilih di atas, kalau saya lebih senang di bawah, tapi ya nggak masalah. Beda peruntukan, beda juga selera orang. Ada yang suka di atas kayak gitu, biar kalau misalkan ditaruh di meja, diberdirikan buat misalkan semulean katanya. Atau buat apa? Ya buat pakai headset lah. Jadi nggak terganggu, colokan headsetnya ada di atas. Oke, bisa buat zoom juga, mantap. Colokan di atas. Ya, seperti ini penampakan back covernya, warna dream white-nya. Ada logo Advan di situ, fingerprint scannernya dikasih list warna chrome bulatannya. Back covernya ini unibody ya, tidak bisa dilepas, dan kameranya 4, 48, 8, 2, dan VGA dengan sebuah LED flash ya. Ini beneran ultra wide, kelihatan lensanya lebih besar yang 8 megapiksel ini sensornya. Dan kita akan segera nyalakan. Tapi nanti kita kembali langsung dengan pengujian Antutu, sensor, gaming, dan juga kita lihat software serta free storage-nya ya. A few moments later. Ya, sudah masuk, bukan masuk ke home screen lagi, sekarang udah masuknya ke tes Antutu nih, dan skornya segini. Mantap jiwa. Unisoc Tiger T618 ternyata punya skor setinggi ini ya. Jadi kalau kamu mau bandingkan, ini sedikit saja di bawah MediaTek Dimensity 700 skornya, pakai Antutu benchmark versi 9 ya. Nih, CPU GPU-nya kayak gitu, dan selama pengetesan tadi baterai turun 2% dengan suhu yang tetap terjaga. Wow, menjanjikan sepertinya ya Unisoc Tiger T618 ini. Ya, kita lihat kelengkapan hardware lainnya. Jadi si T618 Unisoc ini ditandemkan dengan GPU Mali G52. Resolusi layarnya HD+, kameranya 48, 8, 2 megapiksel. Yang satu lagi tidak terdeteksi ya di Antutu, yang VGA-nya itu. RAM-nya LPDDR4 atau 4X dengan frekuensinya sekitar 1,8 GHz. RAM-nya dari 6 GB, available-nya sekitar 4 GB kurang. Nah, internal storage sekarang available 51,2 GB. Tadi awal-awal sekitar 52-an lebih ya. Karena tadi udah saya install PUBG, udah install Antutu juga dan lain-lain. Kemudian multi-touch-nya tadi udah saya tes 10 titik, mantap. Dan ini arsitektur CPU-nya 2 Cortex A75. Oh, pantas skornya tinggi ya. Dan 6 Cortex A55, mantap nih. Unisoc semoga makin bangkit ya, biar bisa mentenagai smartphone terjangkau, biar makin bisa bersaing performanya. Displaynya Mali G52, 60Hz layarnya, dan nih saya akan tes ulang untuk touch, multi touch-nya langsung muncul 10, sangat mudah munculin 10 titiknya. Beberapa smartphone rada susah ya, kadang 8, 9 dulu, yang ke 10-nya rada susah, ini langsung berhasil terus. Dan tidak ada NFC ya, belum ada NFC di level harga segini, masih oke. Nih sensornya, tadi udah saya buka juga sih, dan segini menurut saya lumayan lengkap. Ya, temperatur dan pressure itu memang jarang ada ya. Pressure biasanya ada di flagship, temperatur sangat jarang ada gyroscope juga. Dan kalau lihat hardware infonya, SPRD Group, ini gyroscope-nya buatannya Spreadtrum juga. Unisoc ini dulunya namanya Spreadtrum ya. Ada magnetic sensor. Jadi buat map harusnya arahnya lebih bagus, ada kompas. Orientation sensor juga ada. Accelerometer ada, light sensor ada, proximity ada, dan sound sensor juga ada. 12 nanometer ya, craftnya untuk fabrikasinya. Lumayan kecil, belum 8 nanometer tapi udah lumayan, 12 nanometer. Baterainya 5200 mAh, Li-ion juga sama. Ini sudah saya set juga, navigasinya udah bisa pakai gesture ya. Kemudian kita lihat di sini sistem update, checking for update, oke, sudah tidak ada update. Dan Androidnya 11 dengan security update, patch levelnya di 5 April 2021 dan belum ada update lagi. Google Play sistem update-nya di 1 September 2020. Mantap nih Advan. Oh ya, untuk feels-nya ini kerasa lebih solid ya dibandingkan produk Advan sebelumnya, mungkin karena bobotnya yang lebih kerasa berat, dan layarnya makin kece, lihat warnanya. Di kamera kece banget, walaupun tadi awalnya rada-rada terlalu silau. Dan buat kameranya, seperti ini penampakan dari UI kameranya.
Ada refocus. Refocus ini berarti bisa foto. Nanti bokehnya diatur setelah ambil foto ya. Harusnya seperti itu. Ini memungkinkan karena ada depth sensornya. Nah, yang saya penasaran adalah apakah ada makro sensor. Karena kalau nih wide ada nih, tinggal di tap di situ, 1 kali dan wide. Ultra resolution ini buat 48 megapikselsnya dan kita lihat di more. Makro. Ada. Lensa makro ada. Walaupun ini rada payah brightness-nya ya. Rada gelap si sensor makro. Jadi kameranya 4, wide 48 megapiksel, ultra wide 8 megapiksel, makro 2 megapiksel sama depth 0,3 megapiksel atau VGA. Dan masih ada mode lainnya, ada night mode, udah lengkap, ada DV macro. Oke, makro bisa dipakai buat rekam video ya. Ada DV night juga, jadi bisa ngerekam video pakai night mode. Audio note, filter, QR code, slow motion, time lapse, panorama, burst, interval, dan pro. Lengkap. Kita coba lihat pro-nya aja kalau gitu. Wow, autofocus bisa di set manual juga fokusnya. ISO dari 100 sampai dengan 1600. White balance, kemudian ini ada kontras sama saturation. Dan shutter speed bisa di set juga 1/1000 sampai dengan 1/5 detik. Oke, tidak terlalu tinggi tapi sudah ada. Udah lengkap ya pengaturan manualnya atau pro-nya. Walaupun shutter speed-nya tidak bisa tinggi-tinggi banget, tidak bisa lambat banget. Dan ISO-nya juga sampai 1600 saja. Tapi segini udah oke. Untuk advance, ini adalah peningkatan yang sangat banyak. Nah, sekarang buat video, kita lihat resolusi videonya. Video kamera belakang Full HD 1080p. Tidak bisa pilih frame rate, kemungkinan 30 frame per second ya, maksimal. Dan untuk kamera depan, videonya maksimal di HD 720p. Dan kita akan lihat dulu hasil foto-fotonya berikut ini. Kamera belakang dengan kamera atau lensa wide, lensa utama ya. Fokusnya, oke, lumayan cepat. Ya, lumayan cepat kunci fokusnya, mantap. Berantakan studionya, habis libur berapa minggu dulu ya kerja. Sekarang banyak PR jadi kayak gini. Oke, ke objek-objek dekat, ambil warna-warna. Stabilisasinya gimana? Lumayan lah ya. Segini tidak goyang-goyang banget. Dan kelihatannya sih di jendela bidik, frame-nya juga nggak drop. Digerak-gerakin kayak gini. Menjanjikan. Mikrofonnya kayaknya ketutup ya dari tadi. Apakah segini lebih jelas audionya? Ya udah kita tes mikrofonnya sambil vlogging selfie kalau gitu. Ya, ini dia perekaman dengan kamera depan dari Advan GX atau mungkin Advan G10 dibacanya, saya kurang tahu. Sayangnya, buat perekaman video kamera depan ini hanya HD 720p ya. Kalau buat video call sih mungkin cukup, tapi buat vlogging lebih baik kalau Full HD harusnya ya. Karena kan chipsetnya juga kuat nih.
Silakan disimak untuk meteringnya. Oke, rada gelap di sini. Lalu kalau menghadap backlight, oke, lumayan. Meteringnya lumayan baik ya. Ketika menghadap backlight sekalipun tidak terlalu silau, wajah masih kelihatan. Dan silakan disimak audionya ya. Selain juga stabilisasinya, apakah frame rate-nya juga stabil ketika digerak-gerakan seperti ini. Saya berusaha sekali untuk tidak menutupi mikrofonnya. Mikrofonnya di bawah, yang di sini, yang di atas adalah noise cancellation. Saya nggak tahu, dipakai juga nggak buat ngerekam video. Komen ya. Ini perekaman dengan kamera ultra wide. Agak sedikit patah-patah malah dibandingkan yang lensa utamanya tadi. Harusnya kan yang ultra wide lebih stabil ya, karena croppingnya lebih memungkinkan buat dia lebih stabil. Oke, kayaknya fix fokus juga nih. Fokusnya nggak pindah-pindah tuh. Oke, kayak gitu lensa ultra wide-nya. Kamera makro bisa dipakai ngerekam video juga. Nih, dapat fokusnya di jarak segini, harus dekat banget. Kalau jarak jauh ya ngeblur. Kita ambil fokus dekat. Oke, lumayan ya. Tuh, detail dapat banget di jarak fokus yang tepat. Oh, ini siapa ini? Spider-Man. Kamen Rider Saber. Oke. Ya lumayan lah, bisa dipakai ngerekam video ya. Oke, foto sudah, AnTuTu benchmark sudah, sensor-sensoran sudah. Sekarang kita tes loudspeakernya dulu ya. Like you, be strong to hold the powers of the sun. Oke, untuk loudspeakernya, kalau saya boleh komentar, powernya tidak terlalu kuat, bassnya juga tidak terlalu mendentum, tapi cukup lively ya, tidak terlalu flat suaranya, dan juga tidak cempreng meskipun di volume tertinggi. Itu pertanda baik, walaupun memang ya tidak bisa terlalu berharap banyak masalah kualitas audionya, karena ini smartphone level harga 1,8 jutaan, dan juga tidak ini ya, tidak stereo speakernya. Oke, saya mau balikin dulu mikrofonnya biar nggak stereo kayak gini. Tunggu bentar ya. A few moments later. Oke, sudah siap buat sesi terakhir dari video ini buat main PUBG. Kita lihat dulu settingan grafisnya. Ya, HD high ya, defaultnya. HDR tidak bisa. Turunkan ke balance, kita bisa dapat frame rate ultra. Di smooth juga ultra. Jadi kita main di balance ultra aja kalau gitu ya. Wow, udah ada yang tembak-tembakan di sana. Di bawah air terjun ini suka ada ini. Nih kotak yang isinya senjata bagus. Tuh. Dapat perlindungannya bagus juga. Nah, kan senjatanya bagus. Ada car juga tuh kalau mau. Yang ini ganti ini. Ini bagian back cover sudah mulai menghangat dan frame pinggir, frame atas sih, juga udah kerasa menghangat. Oke, dapat tas yang lebih besar. Oh, ada musuh. Senjatanya dikit.
Wah. Sebelah sana ada ternyata, jadi ketahuan. Tapi dari tadi gameplaynya asik ya. Hangat-hangat sedikit. Ini bagian dekat kamera ini, kayaknya daerah prosesor di sini yang paling hangat. Oke, itu dia experience saya sebentar unboxing dan tes beberapa hal dengan Advan GX atau Advan G10 ini. So far so good ya. Buat harga Rp1.799.000 ini menarik banget. Performanya kencang, kayaknya ini harapan baru yang menjanjikan ya buat Advan ke depannya. Unisoc Tiger T618 dengan Mali G52. Layarnya kece, penampakan smartphone-nya juga kece, cukup tebal karena memang baterainya 5200 mAh. Yang jelas ini feels-nya di tangan lebih solid dibandingkan produk-produk Advan sebelumnya ya. Walaupun memang warnanya, ini warna yang dipakai sekitar 1-2 tahun lalu. Oke lah, silakan teman-teman komen juga ya. Kira-kira apakah dengan peningkatan yang diberikan Advan seperti ini, teman-teman mau beralih ke Advan? Support produk lokal? Karena performanya sudah cukup menjanjikan, walaupun masalah battery life harus dicoba lebih jauh lagi ya. Ini dari tadi main PUBG 1 sesi lebih, dari sekitar 90%-an, tadi waktu download gamenya, kemudian kita main, ini masih sekitar 82% nih. Tadi waktu main harus diterangin ya, si layarnya biar lebih kelihatan. Jadi ya, buat download sama buat main 1 sesi lebih, cuma butuh baterai 8%. Untuk kapasitas baterai 5200 mAh ya. Cuma ini adaptive brightness-nya rada kurang responsif sih. Kadang terlalu terang, kadang terlalu gelap waktu main game. Oke. Menjanjikan. Untuk saat ini videonya cukup sampai di sini karena sudah panjang banget. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa buat harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia dengan selalu bersyukur. Dari Kota Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.